Bayangin kamu lagi ngobrol sama seseorang, terus baru juga dia senyum dan bilang, "Gak apa-apa kok," tapi kamu langsung ngerasa, ini orang lagi nutupin sesuatu. Atau kamu mau ambil keputusan, tapi ada rasa aneh yang kuat banget, kayak ada alarm di kepala yang bilang, "Jangan dulu, tunggu." Dan beberapa jam kemudian, ternyata kejadian beneran sesuai yang kamu rasain. Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu, atau kamu punya teman yang sering begitu, bisa jadi kamu lagi ngomongin karakter khas dari weton Wage. Katanya, orang Wage kalau lagi fokus, instingnya bisa tajam banget sampai-sampai terlihat kayak membaca situasi sebelum terjadi. Gila ya? Bukan meramal, bukan halu, tapi kayak ada kemampuan menangkap pola kecil yang orang lain gak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gria Kejawen. Semoga panjenengan sehat, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya serta diberikan rejeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Di sini kita bahas hal-hal menarik seputar weton, primbon, karakter, rezeki, hubungan, dan energi diri, dengan gaya yang santai tapi tetap berbobot. Jadi, percaya nggak percaya, yang penting kamu bisa ambil manfaatnya. Sebelum lanjut, coba tulis di komentar, kamu Wage atau bukan? Terus pernah nggak ngerasain firasat yang, kok bener aja? Jangan lupa like biar videonya nyebar ke lebih banyak orang yang butuh insight ini, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan weton-weton lainnya. Oh iya, kalau kamu pengen pembacaan yang lebih personal, misalnya soal arah rezeki, kecocokan pasangan, karakter dominan, sampai hari baik, kamu bisa mampir dan konsultasi di Gria Kejawen. Link dan kontaknya aku taruh di deskripsi pinned comment ya. Kita lanjut. Karena setelah ini aku bakal bongkar kenapa Wage bisa sepeka itu, dan gimana cara ngaktifinnya supaya jadi kekuatan, bukan beban. Kalau kita ngomongin weton Wage, banyak orang langsung kepikiran satu kata, PK. Tapi PK yang dimaksud di sini bukan PK baper atau gampang tersinggung ya, melainkan PK yang lebih halus. PK suasana, PK gelagat, PK arah pembicaraan, bahkan PK perubahan kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Dalam pandangan budaya Jawa, terutama dalam pembacaan weton dan primbon, Wage sering dikaitkan dengan energi yang ngendap, nggak meledak-ledak, nggak suka terlalu pamer, tapi diam-diam menangkap banyak hal. Kadang orang Wage itu bukan yang paling rame di ruangan, tapi justru yang paling cepat menyadari, ruangan ini vibe-nya berubah. Contohnya gini, kamu masuk ke satu tempat, semua orang ketawa-ketawa, tapi kamu ngerasa ada yang aneh. Orang lain santai, kamu malah jadi waspada. Nah, orang Wage yang fokus sering mengalami itu. Mereka bisa menangkap detail kecil, dari nada bicara yang tiba-tiba kaku, tatapan mata yang menghindar, sampai gesture halus yang menunjukkan seseorang sedang menahan sesuatu. Ini bukan sihir, ini kemampuan membaca sinyal sosial yang sangat tajam. Yang bikin orang Wage terlihat kayak bisa membaca situasi sebelum terjadi, adalah karena mereka cenderung mengolah pola. Pola itu bisa dari pengalaman hidup, kebiasaan orang, atau perubahan yang berulang. Misalnya, kalau orang ini mulai bercanda berlebihan, biasanya dia lagi nutupin kegugupan. Kalau suasana rapat tiba-tiba hening dan orang diam, biasanya akan ada keputusan mendadak. Kalau pasangan jawabnya pendek-pendek, biasanya ada hal yang belum selesai. Otak Wage sering bekerja seperti mengumpulkan serpihan kecil, lalu menyusunnya jadi gambaran besar. Jadi ketika mereka bilang, kayaknya nanti bakal begini, itu sering bukan asal tebak. Mereka cuma nggak selalu bisa menjelaskan kenapa mereka yakin, karena prosesnya terjadi cepat, bahkan kadang terjadi di bawah sadar. Makanya, banyak orang Wage itu punya alarm yang unik. Mereka bisa merasa tidak nyaman sebelum konflik muncul, bisa menahan diri sebelum salah langkah, atau bisa memilih diam sebelum situasi makin panas. Di luar kelihatan pasif, tapi sebenarnya mereka sedang memetakan keadaan. Dan satu hal yang penting, kemampuan ini biasanya muncul kuat saat energi Wage stabil. Karena ketika lagi capek, emosinya kacau, atau pikirannya penuh, kepekaan ini bisa berubah jadi overthinking. Tapi saat tenang dan fokus, mereka bisa jadi orang yang paling nyambung sama arah situasi, kayak punya radar. Jadi kesimpulannya, kalau orang bilang Wage itu bisa baca kejadian sebelum terjadi, sebenarnya yang terjadi adalah Wage jago membaca tanda-tanda kecil yang jadi penyebab.
Mereka bukan meramal hasil akhir, mereka membaca jalannya. Nah sekarang masuk ke bagian yang paling bikin merinding tapi juga bikin orang penasaran. Tanda-tanda saat insting wage lagi nyala. Karena jujur, banyak orang wage itu kadang tidak sadar bahwa yang mereka rasakan bukan halusinasi atau baper, tapi memang kepekaan yang sedang bekerja. Yang menarik, insting ini biasanya muncul paling kuat ketika orang wage berada di kondisi fokus, tenang, dan energinya stabil. Bukan saat panik. Bukan saat emosi meledak. Justru saat dia kalem, dia bisa menangkap hal yang orang lain lewatkan. Ini beberapa tandanya. Pertama, kamu sering ngeh sebelum orang ngomong. Ada momen ketika seseorang baru mulai cerita, baru opening doang, tapi kamu sudah bisa menangkap inti masalahnya. Bahkan kadang kamu bisa menebak arah kalimat berikutnya. Orangnya bilang, "Kok kamu tahu?" Padahal kamu bukan tahu isi kepalanya, tapi kamu membaca pola dari cara dia menarik napas, jeda, pilihan kata, dan ekspresinya. Kedua, kamu bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang ada maunya. Wage yang fokus biasanya peka sama motif. Misalnya ada orang yang ramah banget, tapi vibe-nya terasa seperti minta sesuatu. Atau ada yang sopan, tapi sorot matanya kayak nyari celah. Wage sering tidak langsung menuduh, tapi tubuhnya memberi sinyal. Hati-hati. Dan lucunya, sinyal ini sering terbukti. Ketiga, kamu peka terhadap perubahan suasana yang halus. Ini yang kadang bikin wage seperti punya sensor. Di ruangan yang sama, dengan orang yang sama, tapi suasananya berubah sedikit, kamu bisa kerasa. Misalnya, awalnya hangat, lalu tiba-tiba ada yang dingin. Atau obrolan tadinya santai, lalu ada ketegangan kecil. Orang lain mungkin menganggap biasa, tapi kamu menangkap ada sesuatu. Keempat, kamu punya firasat soal timing. Ini bukan cuma merasa akan terjadi sesuatu, tapi lebih ketahu kapan harus bergerak. Misalnya kamu tiba-tiba merasa, jangan ambil keputusan hari ini. Atau, jangan bahas topik itu sekarang. Atau, kalau mau ngomong, tunggu dia agak tenang. Nah, wage yang fokus sering jago membaca momen. Dan kemampuan timing ini bisa menyelamatkan banyak hal. Hubungan, kerjaan, bahkan peluang. Kelima, kamu cenderung tenang saat situasi chaos. Ini tanda besar. Saat orang lain panik, orang wage yang lagi on justru bisa dingin. Bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka sedang memetakan. Kalau A terjadi, langkahnya B. Kalau B gagal, jalur C. Mereka cepat memproses arah situasi. Makanya kadang wage kelihatan seperti si paling siap, padahal mereka cuma peka dan fokus. Keenam, kamu sering merasa nggak enak tanpa alasan jelas, dan itu kadang benar. Misalnya kamu mau ketemu orang, tapi hati kamu berat. Atau kamu mau pergi, tapi kamu merasa ada yang ganjil. Ini bisa jadi alarm insting. Tapi ingat ya, wage harus belajar bedain alarm insting dengan alarm cemas. Karena kalau capek, insting bisa ketuker jadi overthinking. Oke, kita sudah bahas sisi menariknya. Wage yang fokus bisa peka, bisa baca situasi, dan timingnya sering tepat. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang sering gak dibicarakan, sisi gelapnya. Karena setiap kelebihan itu punya bayaran. Dan buat banyak orang wage, bayaran itu adalah capek batin. Yang pertama, overthinking karena terlalu banyak nangkep sinyal. Wage itu seperti punya sensor yang lebih rapat dari orang lain. Kalau orang biasa menangkap 3-4 detail, wage bisa menangkap 20 detail sekaligus. Masalahnya, semua detail itu masuk ke kepala dan diproses. Jadi hal kecil yang orang lain anggap sepele, buat wage bisa jadi bahan analisis panjang. Contohnya, tadi dia jawabnya kok agak pendek ya. Barusan dia ketawa, tapi matanya nggak ikut senyum. Kenapa grup chat tiba-tiba sepi? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini kalau dibiarkan, bisa jadi putaran pikiran yang nggak habis-habis. Dan ini yang bikin wage sering terlihat tenang, di luar, tapi di dalam, berisik. Yang kedua, mudah menyerap energi orang lain. Orang wage itu kadang seperti spons. Ketemu orang yang lagi sedih, dia ikut berat. Ketemu orang yang lagi marah,
dia ikut tegang. Ketemu lingkungan yang penuh drama, dia cepat lelah. Makanya banyak wage yang setelah kumpul ramai-ramai, pulang bukan cuma capek fisik, tapi capek mental, capek aura, capek suasana. Dan uniknya, mereka kadang gak sadar sumber capeknya dari mana. Yang mereka tahu cuma, aku pengin sendiri dulu. Yang ketiga, jadi sulit percaya orang, bukan karena sombong, tapi karena kebanyakan merasakan. Karena kepekaan wage itu tajam, mereka sering menangkap ketidaksinkronan. Kata-kata manis tapi gestur nggak cocok, janji besar tapi konsistensi kecil. Lama-lama, wage jadi hati-hati banget. Dan di titik tertentu, kehati-hatian ini bisa berubah jadi tembok. Mereka jadi nggak gampang terbuka, nggak gampang percaya, dan kalau sudah kecewa, bisa benar-benar mundur tanpa banyak drama. Orang lain mengira, kok tiba-tiba menjauh. Padahal bagi wage, itu akumulasi dari banyak sinyal yang sudah dibaca sejak lama. Yang keempat, firasat versus fakta. Ini jebakan paling berbahaya. Wage sering punya rasa yang kuat. Tapi ketika kondisi lagi lelah, stres, atau trauma, rasa itu bisa tercampur dengan kecemasan. Akhirnya, yang harusnya insting malah berubah jadi ketakutan. Misalnya, aku merasa dia bakal ninggalin aku. Padahal itu muncul karena pengalaman buruk dulu. Atau, aku merasa ini bakal gagal. Padahal sebenarnya cuma karena takut ditolak. Nah, di sini wage perlu belajar. Kapan harus percaya firasat? Kapan harus menenangkan pikiran dulu? Karena kalau tidak, kepekaan berubah jadi beban. Yang kelima, wage sering memendam, lalu meledak dalam bentuk lain. Karena mereka nggak suka ribut, mereka sering memilih diam. Tapi diam itu bukan berarti hilang. Itu menumpuk. Dan menumpuknya bisa muncul jadi gampang sakit kepala, susah tidur, mood naik turun, atau tiba-tiba ingin menghilang dari semua orang. Inilah kenapa banyak wage yang butuh waktu, menepi, untuk reset energi. Jadi intinya, wage itu bukan lemah. Mereka cuma punya sensor yang terlalu aktif. Kalau tidak dikelola, sensor itu bikin mereka kewalahan. Tapi kalau dikelola dengan baik, sensor itu jadi keunggulan yang luar biasa. Dan di bagian berikutnya, kita bahas cara mengaktifkan sisi kuat wage tanpa tenggelam di sisi gelapnya, biar PK jadi berkah, bukan beban. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Karena PK itu keren, insting itu berguna, tapi kalau nggak diarahkan, yang ada malah jadi beban. Jadi pertanyaannya, gimana caranya orang weton wage bisa menghidupkan kepekaan itu sebagai kekuatan, tanpa tenggelam dalam overthinking? Pertama, latih fokus, bukan sekadar mengandalkan firasat. Banyak wage itu sebenarnya kuat, tapi sering keburu lelah karena pikirannya loncat kemana-mana. Jadi latihan paling dasar adalah fokus 10 menit sehari. Gak perlu ribet, taruh HP, duduk, tarik nafas pelan, rasakan badan, biarkan pikiran lewat tanpa diikuti. Tujuannya bukan jadi spiritual banget, tapi supaya kamu bisa membedakan, ini insting atau ini kecemasan. Insting biasanya tenang tapi tegas. Cemas biasanya ribut dan memaksa. Kedua, bikin log firasat, biar kamu ngerti pola akurasi dirimu. Ini teknik sederhana tapi efeknya besar. Setiap kali kamu merasa, kok nggak enak ya? Catat, situasinya apa, kamu merasa apa, dan hasil akhirnya bagaimana. Setelah beberapa minggu, kamu akan lihat pola. Kalau firasat muncul saat kamu tenang, sering benar. Kalau firasat muncul saat kamu capek stres, sering bias. Dengan cara ini, wage jadi punya data, dan tidak gampang kejebak pikiran sendiri. Ketiga, atur batas energi. Wage nggak cocok kebanyakan, nice. Wage itu PK. Jadi kalau kamu terus-terusan berada di tempat yang penuh drama, debat, gosip, atau konflik, sensor kamu overload. Hasilnya, cepat lelah, mudah curiga, dan pikiran makin liar. Mulai dari hal kecil, kurangi konten yang bikin emosi, batasi nongkrong yang isinya cuma menguras, dan belajar bilang, cukup, tanpa rasa bersalah. Ini bukan antisosial, ini manajemen energi. Keempat, pilih circle yang jelas dan jujur, karena wage berkembang di lingkungan yang sehat. Orang wage itu seperti antena. Kalau sinyalnya jernih,
mereka jadi tajam dan produktif. Kalau sinyalnya keruh, mereka jadi bingung dan cemas. Makanya, perhatikan, setelah kamu bertemu seseorang, energimu naik atau turun? Kalau tiap habis ketemu dia kamu selalu gelisah dan ragu, mungkin itu tanda kamu perlu menjaga jarak. Kelima, ubah PK menjadi skill nyata yang bisa dipakai di kehidupan. Ini penting. Kepekaan Wage jangan cuma jadi cerita, firasat doang. Jadikan itu skill. Dalam kerja, Wage bagus untuk membaca kebutuhan klien, melihat risiko, dan menangkap masalah sebelum meledak. Dalam hubungan, Wage bagus untuk memahami emosi pasangan, asalkan komunikasi tetap jalan dan tidak dipendam. Dalam bisnis, Wage bagus untuk membaca tren kecil, momen yang tepat, dan situasi pasar dari tanda-tanda halus. Jadi bukan mistik, ini bisa jadi kecerdasan sosial dan intuisi strategis. Keenam, grounding. Kalau tubuh berantakan, insting juga ikut berantakan. Wage sering lupa ini. Padahal intuisi paling bagus lahir dari tubuh yang stabil. Tidur cukup, minum air, makan teratur, gerak badan. Karena kalau tubuh lelah, otak akan mencari ancaman di mana-mana. Dan itu yang bikin insting ketukar jadi ketakutan. Jadi kesimpulannya, Wage itu bukan bisa baca masa depan. Wage itu bisa baca arah, karena PK dan jago menangkap pola. Tapi kuncinya ada di fokus, batas energi, dan grounding. Kalau itu dijaga, PK jadi berkah besar. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang weton Wage. Kalau kamu selama ini sering merasa, kok aku kayak bisa ngerasain duluan ya? Bisa jadi itu bukan lebay, bukan baper, tapi memang kamu punya kepekaan yang kuat. Ingat, kuncinya bukan cuma punya insting, tapi bagaimana kamu mengelolanya supaya jadi kekuatan, bukan beban. Karena Wage yang fokus bisa jadi orang yang paling tajam membaca situasi, paling bijak mengambil langkah, dan paling kuat menjaga diri. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu yang Wage. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.